Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mari kita bersama-sama untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam persekutuan ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui segala keberadaan kami sebagai umat-Mu, di mana Tuhan selalu memberikan teladan kepada kami untuk mengasihi, untuk rendah hati, tetapi yang terjadi seringkali tidak demikian. Kami seringkali iri, kami seringkali marah, kami seringkali sombong. Itulah kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui PKJ 37 bait 1 dan 2.
oleh karena kasih setia dan kasih sayangnya kita mendapatkan penebusan sebagaimana dinyatakan dalam Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Surgawi, saat ini kami hendak menerima sabda-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami semuanya sehingga apa yang kami dengarkan menjadi perenungan bagi kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita bersama dengan siapapun juga, entah itu dalam kehidupan di tengah masyarakat, di tengah kehidupan pekerjaan, di tengah kehidupan gereja, kadangkala kita menghadapi sebuah realita yang memperlihatkan kepada kita bahwa yang namanya iri hati itu masih terjadi. Dan ketika orang sudah iri hati, apapun bisa dilakukannya demi untuk memuaskan dirinya, demi apa yang diinginkannya itu bisa tercapai. Hari ini kita akan bersama-sama belajar. Sebagaimana tema kita, jangan iri hati. Kita akan belajar dari sebuah perumpamaan tentang orang-orang upahan di sebuah kebun anggur. Cerita ini diambil dari kehidupan sehari-hari orang di Palestina. Buah anggur adalah buah yang seringkali ditanam oleh mereka. Ada seorang tuan dalam kisah perumpamaan ini, ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur. Ketika anggur itu sudah saatnya untuk dipanen, untuk dipetik, maka tuan itu tentu membutuhkan pekerja-pekerja agar panenannya bisa dipanen saat di mana sang tuan itu ingin memanennya.
Itu sebabnya pagi-pagi sekali seorang tuan tadi sudah keluar ke pasar untuk mencari pekerja-pekerja. Siapa yang mau bekerja untuk memanen anggur? Lalu tentu ada orang-orang, biasanya di pasar-pasar memang ada orang-orang yang menanti pekerjaan. Dan ketika ada seorang tuan yang mencari pekerja, maka orang-orang yang mencari pekerja itu kemudian mau untuk bekerja memanen anggur. Nah, tentu saja seorang tuan dan seorang pekerja tadi akan menyepakati berapa upah yang akan diberikan kepada pekerja. Nah, disepakatilah mereka akan mendapatkan 1 dinar sehari. Minggu yang lalu kita sudah berbicara berapa 1 dinar itu. 1 dinar itu setara dengan 1 hari upah pekerja. Kalau sekarang ya bisa 80, ada yang 80.000, tetapi juga ada yang 100.000. Nah, ketika sudah sampai siang hari, Tuhan tadi melihat bahwa ternyata dengan pekerja-pekerja yang sudah bekerja, panenan anggur tidak akan bisa selesai hari itu. Maka sang tuan kemudian mencari tenaga lagi untuk memanen anggur itu. Dan ketika sore hari juga ternyata dilihat dengan dikerjakan oleh orang-orang yang sudah sepakat dengan dirinya untuk bekerja dan mendapatkan upah, belum selesai juga. Maka sang tuan tadi kemudian mencari lagi untuk membantu agar pekerjaan hari itu bisa selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gak ada masalah ketika kemudian orang itu bekerja dan pada akhirnya di petang hari selesai. Tetapi menjadi masalah ketika tuan tadi memberikan upah yang sama. Baik yang dari pagi, yang dari siang, dan juga yang sore yang dapat dikatakan hanya bekerja kurang lebih 1 jam. Upahnya sama, 1 dinar atau 100.000. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita membaca bacaan ini, kita akan berpikir, oh tidak adil itu. Yang bekerja dari pagi sampai sore dapat 100.000 atau 1 dinar, yang bekerja siang sampai sore 100.000 atau 1 dinar, yang bekerja sore hari sampai dengan petang selesai juga 100 dinar. Tentu itu akan menimbulkan kemarahan, ketidaksukaan, iri hati bagi orang-orang yang sudah mulai bekerja mulai pagi hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara sekilas kita akan mengatakan bahwa sang tuan ini tidak adil. Gak adil. Karena yang bekerja sebentar sama lama itu mendapatkan upah yang sama. Tetapi ketika kita mau melihat dengan kritis, ketika yang dari pagi sampai siang tidak selesai, siang sampai sore tidak selesai, tentu ketika dibiarkan itu akan menjadi tidak selesai. Maka akan dicari orang-orang yang belum bekerja seharian sehingga dia memiliki kekuatan yang masih segar untuk bisa melakukan pekerjaannya sehingga pekerjaan itu bisa dapat selesai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seperti itu, maka kita tidak akan melihat bahwa tidak akan melihat bahwa di situ ada ketidakadilan. Tetapi ketika kita melihat hanya 100.000-nya tadi atau 1 dinarnya tadi,
kita akan berpikir ada ketidakadilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tuan tadi tentu sudah memikirkan dengan berbagai macam pertimbangan. Dan tentu melihat bagaimana pekerjaan itu pada akhirnya bisa diselesaikan. Dan tentu saja sang tuan memiliki hak untuk memberikan kepada orang-orang yang bekerja sesuai dengan apa yang dilihatnya. Walaupun dia hanya bekerja 1 jam, tetapi kalau dia bisa melakukan pekerjaan yang berkualitas, apa salahnya? Seorang tuan tadi memberikan 100.000 atau 1 dinar, gak ada salahnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seharusnya orang yang bekerja dari pagi sampai dengan sore hari itu iri hati. Mestinya bersyukur karena dia dibantu oleh orang yang memiliki kekuatan yang masih segar. Sehingga pekerjaan itu bisa selesai dan kemudian ketika selesai baru sang tuan bisa memberikan upah. Karena memang dalam tradisi pada waktu itu sesudah selesai ya bayaran itu baru akan diberikan. Jadi seharusnya orang yang bekerja dari pagi kalau dia melihat ada sebuah pekerjaan yang memang mereka sudah tidak bisa lagi menyelesaikan dan ada orang yang sanggup untuk menyelesaikan sehingga mereka bisa mendapatkan upah, nggak perlu iri, nggak perlu marah. Tapi itulah realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadangkala hanya melihat segala sesuatu yang nampak dari yang kita lihat. Oh lah podo-podo 100.000 1 dinar, yang gak adil dia. Padahal dia tidak melihat apa yang sebenarnya hendak dinyatakan oleh Tuhan tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan bersama melalui bacaan ini? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bekerja. Apapun itu pekerjaannya, Tuhan tidak melihat. Tetapi yang paling penting kita mau bekerja. Tentu pekerjaan yang baik. Yang kedua, ketika dia orang bekerja dengan menghasilkan kualitas yang baik, pasti ia akan mendapatkan upah. Yang ketiga, upah itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh kita. Mengapa? Karena berkat itu asalnya dari Tuhan. Kalau seseorang bekerja dengan baik dan kualitas yang dihasilkan itu baik, pasti apa yang ditentukan oleh Tuhan akan kita terima. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita, yang keempat, mari kita terus untuk bekerja dengan tanpa iri hati. Kalau orang dapat, oh itu kok kaya sekali, saya sudah mati-matian kok enggak kaya. Tuhan itu tahu seberapa kita harus menerima upah yang sudah kita kerjakan. Yang paling penting adalah pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan pekerjaan yang mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Misalnya korupsi. Bekerja tetapi kemudian di sisi yang lain juga melakukan hal yang tidak benar. Mungkin dari hal duniawi terlihat
Oke. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Maka mari dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, entah itu dalam pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan ketika kita melayani Tuhan, apa yang kita kerjakan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan, lakukan itu dengan baik, tanpa harus iri hati kepada orang lain. Karena ketika iri hati itu muncul, itu akan merusak diri kita. Itu juga akan merusak relasi kita dengan Tuhan pasti, dengan sesama kita. Mari kita belajar untuk rendah hati, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik dan bertanggung jawab. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pengajaran-Mu kepada kami bagaimana hidup kami sebagai umat-Mu, supaya kami tidak iri di tengah pekerjaan kami, di tengah pelayanan kami, karena upah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang adil, yang sanggup untuk melihat seberapa kami harus menerima sebagai bagian dari apa yang menjadi berkat Tuhan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan hidup kami seluruhnya kepada Engkau. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kami dalam iman kami kepada Engkau. Terkhusus ketika pada hari ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang terbeban oleh karena sakit penyakit. Dalam kasih dan kemurahan-Mu kami memohon Tuhan memulihkan saudara-saudara kami sehingga mereka mendapatkan penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Astias Prasetyo, Bapak Yusa Endra Widya Pranawa, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut tetapi mereka membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami mohon Tuhan terus berkarya agar saudara-saudara kami mendapatkan pemulihan dan keluarga yang mendampingi. Tuhan pun juga memberkati mereka semua dengan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Pekerjaan kami, Tuhan memberkati dan menolong kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tengah pekerjaan kami dan juga studi anak-anak kami. Adapun dalam kehidupan kami harus menghadapi masalah-masalah yang seringkali muncul, biarlah kami melihat masalah itu sebagai sarana Tuhan untuk mendewasakan iman kami. Kami menyerahkan sepenuhnya akan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seluruh doa ini kami naikkan, kami tutup dengan doa Bapa kami.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dasar persembahan diambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan, penuh rasa ucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak pernah Tuhan sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang begitu berlimpah. Dan saat ini Tuhan kami boleh datang dengan persembahan yang asalnya hanya dari Engkau saja. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Sucikan Tuhan ketika dalam persembahkannya terselip dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita melakukan apa yang harus kita kerjakan di tengah kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan dan jangan iri ketika kita mendapatkan upah. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 428 bait 1 dan 2. Sudah
kita bersama mengakhiri ibadah kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.